Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Aisyah dari Prodi Pendidikan Kimia, kelas Pendidikan Kimia 2019D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Jembatan Kedelai Dipadukan Permainan Tebak Kata terhadap hasil belajar kimia sistem produk unsur. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Sistem produk unsur merupakan materi kimia yang dominan pada ranah kognitif, salah satunya mengingat, dan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Resmaleni pada tahun 2017 pada siswa kelas 10 SMA dalam penelitiannya, ia mengatakan bahwa menghafal unsur-unsur kimia yang ada dalam SPU sangat sulit karena jumlahnya terlalu banyak. Dan hal ini dibuktikan berdasarkan hasil pretest yang menunjukkan nilai rata-rata sebesar 37 atau dapat dikatakan rendah. Wawancara Julfaida dan Nur Hidayah pada tahun 2019 mengatakan bahwa sulitnya menentukan letak unsur di dalam tabel periodik dan tertukarnya simbol-simbol unsur merupakan salah satu kesulitan dalam mempelajari sistem produk unsur. Octavia dan teman-teman pada tahun 2019 mengatakan penguasaan siswa dalam memaparkan tatanan tabel produk unsur dikatakan rendah. Kurniawan 2019 menyatakan bahwa penggunaan media pembelajaran yang masih berupa kertas dinilai merupakan salah satu faktor siswa kesulitan dalam mempelajari sistem produk unsur. Berdasarkan latar belakang masalah tadi, maka diidentifikasi masalah yang pertama adalah kesulitan siswa menghafal unsur dalam sistem produk karena banyaknya unsur. Kemudian siswa kesulitan menentukan letak unsur dalam tabel periodik, penguasaan siswa terhadap tabel periodik dapat dikatakan rendah, dan media pembelajaran yang digunakan yang kurang bervariasi. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada hasil belajar kimia sistem periodik unsur siswa kelas 10 SMA 19 sebelum dan sesudah menggunakan jembatan kedelai dipadukan permainan tebak kata? Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 10 SMA Negeri 19 Medan semester ganjil 2022-2023. Kemudian media jembatan kedelai dipadukan permainan tebak kata dan materi sistem produk dengan cakupan pengelompokan unsur-unsur dalam golongan, sifat periodik, sifat kimia, dan sifat fisika unsur. Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, maka adalah untuk mengetahui pengaruh pada hasil belajar kimia sistem periodik unsur siswa kelas 10 SMA Negeri 19 sebelum dan sesudah menggunakan jembatan kedelai dipadukan permainan tebak kata. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama, bagi guru dapat menjadi bahan evaluasi dan wawasan dalam penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan bervariasi pada pembelajaran. Yang kedua adalah bagi sekolah, dapat menjadi salah satu alternatif penggunaan media yang dapat meningkatkan hasil belajar dan semangat siswa. Kemudian bagi siswa, dapat membantu siswa untuk lebih mudah dalam menghafal dan memahami sekaligus menjadi solusi dari kesulitan siswa seputar materi. Lalu yang keempat adalah bagi peneliti, dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang serupa. Selanjutnya adalah definisi operasional. Yang pertama, jembatan kedelai merupakan cara mengingat dengan menggunakan kata-kata yang mudah dan menarik sehingga mudah untuk dipahami. Yang kedua adalah sistem periodik unsur, merupakan tabel unsur-unsur yang dikelompokkan berdasarkan kenaikan nomor atom dan konfigurasi elektron yang bertujuan untuk menentukan sifat-sifat unsur. Lalu yang terakhir adalah permainan tebak kata, adalah sebuah permainan yang mengasyikan di mana pemain bisa diajak untuk menebak kata apa yang cocok untuk pertanyaan yang telah dilontarkan oleh pemain lain. Kerangka teori. Yang pertama adalah media jembatan kedelai. Menurut Buzan 2006, jembatan kedelai adalah teknik memori atau sistem tentang kode memori yang membuat orang ingat dengan sempurna apa yang ingin diingatnya. Menurut Haibet pada tahun 1988, belajar secara jembatan kedelai adalah belajar cara memanfaatkan makna keterhubungan antara apa yang mudah dipahami dengan sesuatu yang dipelajari. Maka dari pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa jembatan kedelai berguna untuk membantu mempelajari fakta,
khususnya untuk mengajarkan pengetahuan faktual dengan meningkatkan daya ingat menggunakan sistem kata penanda. Kemudian selanjutnya adalah media permainan tebak kata. Menurut Syaputra 2014, permainan tebak kata adalah permainan tradisional di mana seseorang diberikan sebuah kata atau kalimat dengan jumlah huruf dan tugas seseorang yang lain adalah menebak satu persatu huruf sampai seseorang tersebut mengetahui apa kata tersebut. Menurut Handayani dan Rudiana 2016, permainan tebak kata cenderung digemari oleh masyarakat, terutama di kalangan remaja dan anak-anak, sehingga hal ini menjadikan permainan ini dapat diterima baik oleh siswa. Dari pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa permainan tebak kata bukan hanya bisa sekedar kata, tapi bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, dan permainan ini juga cenderung digemari oleh remaja dan bisa melatih kemampuan berpikir siswa dengan cepat karena terdapat batasan waktu dalam menjawabnya. Selanjutnya adalah hasil belajar. Menurut Slameto 2003, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi hidupnya. Menurut Hamalik 2003, hasil belajar adalah perubahan yang dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan akhir siswa setelah mengalami berbagai pengalaman dalam belajarnya, dan hasil belajar sangat ditentukan oleh kesungguhan siswa dalam belajar. Terakhir adalah sistem produk unsur. Sistem produk yang dipakai sekarang adalah sistem produk bentuk panjang yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom unsur. Unsur-unsur dalam sistem produk dapat dikelompokkan dalam periode dan golongan. Terdapat pula sifat-sifat periodik unsur, sifat fisika, dan sifat kimia unsur. Berikut merupakan bagian dari kerangka berpikir, di mana permasalahannya adalah hasil belajar siswa periodik unsur rendah. Hal ini dibuktikan dengan siswa kesulitan menghafal unsur yang banyak, siswa kesulitan menentukan letak unsur, penguasaan siswa terhadap materi dikatakan rendah, dan media pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi. Sehingga diberikan sebuah solusi, yakni dengan menggunakan media jembatan kedelai dipadukan permainan tebak kata, sehingga hasil belajar siswa tentang sistem produk unsur akan meningkat. Media jembatan kedelai dipadukan permainan tebak kata akan membuat siswa menjadi mudah dalam menghafal, membuat siswa terbiasa menentukan letak unsur, penguasaan siswa terhadap materi meningkat, siswa menjadi semangat belajar, dan pembelajaran menjadi menyenangkan. Selanjutnya adalah hipotesis atau jawaban sementara yang terbagi dua, yaitu hipotesis verbal dan hipotesis statistik. Hipotesis verbal, di mana HA di sini adalah ada pengaruh yang signifikan pada hasil belajar kimia sistem periode unsur siswa kelas 10 SMA Negeri 19 sebelum dan sesudah menggunakan media jembatan kedelai dipadukan permainan tebak kata. Sedangkan H adalah tidak ada pengaruh yang signifikan pada hasil belajar kimia sistem produk unsur siswa kelas 10 SMA Negeri 19 sebelum dan sesudah menggunakan media jembatan kedelai dipadukan permainan tebak kata. Hipotesis statistiknya di sini adalah μ1 tidak sama dengan μ2 atau μ1 sama dengan μ2, di mana μ1 adalah hasil belajar kimia sistem produk unsur yang menggunakan media jembatan kedelai dipadukan permainan tebak kata. Sedangkan μ2 di sini adalah hasil belajar kimia sistem produk unsur yang tidak menggunakan media jembatan kedelai dipadukan permainan tebak kata. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Adapun penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 19 yang berlokasi di Jalan Suwe nomor 1 Semati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara dengan kode pos 20253. Penelitian ini dilakukan di semester ganjil 2022-2023 selama 3 bulan dari bulan September sampai November 2022. Dan ini termasuk penelitian eksperimen dengan menggunakan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana populasinya adalah seluruh siswa-siswi kelas 10 IPA SMA Negeri 19 Medan sebanyak 6 kelas pada semester ganjil 2022-2023. Sampel di sini diambil dengan teknik random sampling, di mana siswa dan siswi yang diambil adalah berasal dari kelas 10 IPA B dan kelas 10 IPA C yang sudah didasarkan homogen
berdasarkan kemampuannya yang serupa, kurikulum yang sama, dan materi sistem produk unsur yang sama. Variabelnya di sini, variabel bebasnya merupakan media jembatan kedelai dipadukan permainan tebak kata, variabel terikatnya adalah hasil belajar, dan variabel kontrolnya adalah siswa kelas 10 semester ganjil di SMA Negeri 19 Medan, materi sistem produk unsur, dan soal yang sama. Desain penelitian ini menggunakan one group pretest post-test design, di mana sebelum dilakukan perlakuan diberikan terlebih dahulu pretest di awal dan post-test di akhir. Di sini jenis kelas, di mana kelompok kelas eksperimen diberi simbol X1 dan kelompok kelas kontrol diberi X2. O1 merupakan pretest dan O2 merupakan post-test, dan kedua kelas sama-sama diberikan pretest dan post-test. Teknik pengumpulan data di sini dalam dua bentuk, yaitu tes dan non-tes. Bentuk tes menggunakan instrumen berupa soal pilgan dan angket, dan dilakukan dengan dua tahap, yaitu pretest dan post-test. Sedangkan bentuk non-tes adalah observasi dan wawancara. Instrumen penelitian di sini adalah silabus, RPP, kisi-kisi soal tes hasil belajar berupa pretest dan post-test yang berjenis pilgan, angket, dan media jembatan kedelai, serta permainan tebak kata. Adapun instrumen terlebih dahulu diuji validitas ahli. Untuk soal tes hasil belajar diuji validitas butir soal, tingkat kesukaran, daya pembeda, pengecoh, serta reliabilitas soal. Selanjutnya adalah prosedur penelitian yang terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tahap pendahuluan, di mana di sini pertama kali dilaksanakan pra-riset di SMA Negeri 19 Medan, kemudian merumuskan masalah penelitian hasil pra-riset serta menawarkan solusi. Setelah itu membuat perangkat pembelajaran yang berupa RPP dan melakukan validasi perangkat pembelajaran serta melakukan revisi perangkat pembelajaran. Setelah perangkat pembelajaran telah selesai dan sudah divalidasi, kemudian membuat instrumen penelitian berupa tes hasil belajar dan melakukan uji coba instrumen. Kedua adalah tahap pelaksanaan tes awal, di mana pertama menjelaskan materi dari bahan ajar siswa, kemudian memberikan pretest untuk mengetahui pengetahuan siswa terkait materi sistem periodik unsur. Kemudian di sini memberikan jembatan kedelai dan meminta siswa untuk menghafalkannya, lalu memberikan skor sesuai apa yang dikerjakan siswa pada pretest, menganalisis data pengukuran dengan menggunakan statistik non-parametrik dan mengelola skor pretest menggunakan SPSS. Adapun di sini skor pretest dijadikan skor awal siswa sebagai indikator untuk mengetahui hasil belajar sistem produk unsur awal siswa. Tahap ketiga adalah tahap pelaksanaan perlakuan, di mana di sini diingatkan kembali setoran hafalan unsur-unsur kimia yang sudah dibagikan kepada siswa berupa jembatan kedelai pada pertemuan sebelumnya. Kemudian di sini guru mencoba hafalan jembatan kedelai yang sudah dihafalkan oleh siswa dan meminta siswa untuk membentuk kelompok dan mulai bermain tebak kata dengan memberikan pertanyaan seputar sifat unsur, nama unsur, dan lain-lain, dan meminta kelompok siswa untuk menebak golongan unsur tersebut beserta sifatnya. Lalu guru memberikan skor pada kelompok siswa yang berhasil menjawab. Tahap akhir di sini adalah siswa mengerjakan post-test materi sistem produk unsur dan hasil analisisnya digunakan untuk pembanding supaya diketahui pengaruh penerapan media jembatan kedelai dipadukan permainan tebak kata. Guru kemudian memberikan angket untuk diisi siswa, menganalisis hasil post-test dan mentabulasikannya sesuai pedoman penskoran lembar soal tes siswa. Kemudian memberikan hasil pada analisis data tersebut, memberikan hasil analisis yang diperoleh kepada pihak sekolah, kemudian data diolah secara keseluruhan dan disusun menjadi laporan penelitian. Selanjutnya adalah analisis data, di mana di sini analisis data secara kuantitatif dengan uji statistik menggunakan program SPSS, di mana dalam menganalisis data terbagi menjadi dua tahap, yaitu uji prasyarat, yakni normalitas dan homogenitas. Kemudian hipotesis untuk membuktikan hipotesis, yakni menggunakan uji hipotesis dua pihak, dikarenakan untuk melihat pengaruh pada media pembelajaran yang digunakan terhadap hasil belajar. Sekianlah dari hasil presentasi proposal penelitian saya. Lebih dan kurang saya memohon maaf.